Shalom adik-adik dan salam cool kids. Suka baca Alkitab? Suka memuji? Suka berdoa? Hai. Kita bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu di bulan Desember, bulan kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik masih tetap setia kan? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. So, siapkan hatimu untuk beribadah kepada Tuhan Yesus, juru selamat dunia. Jangan lupa Alkitabnya ya. Selamat beribadah. Shalom. Kita ketemu lagi di ibadah sekolah minggu di bulan yang kedua di bulan Desember. Kita mau naikkan satu pujian, kita mau menyapa Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Kami buka ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah. Kami buka ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah Tuhan yang mengurapi setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Kita menaikkan satu lagi pujian. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita
kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita mau mendengarkan kebenaran firman. Kita menggunakan satu pujian. Semua baik. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Naikkan lagi ya. Dari semula telah kau serahkan hidupku dalam tangan, dalam rencanamu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku Kau jadikan hidupku berarti. Kita mau bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Urapi setiap kakak sekolah minggu yang menyampaikan, biarlah apa yang diberikan dan disampaikan boleh didengar, dimengerti dan dipahami oleh setiap anak-anak kami yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik, gimana kabarnya? Pagi hari ini kita akan belajar lagi mengenai firman Tuhan. Jadi kalau bisa jangan ada yang melakukan aktivitas lain dan tanpa berlama-lama lagi,
mendingan kita mulai firmannya. Wah, gak kerasa udah bulan Desember aja. Perasaan baru kemarin kita ngerayain Natal dan Tahun Baru. Walaupun Natal tahun ini rasanya agak berbeda ya, karena adanya pandemi. Ya nggak apa-apa lah ya. Yang penting bukan soal perayaannya, tapi soal maknanya. Adik-adik, momen Natal nggak boleh kita lewatin gitu aja. Sayang banget kalau momen Natal ini lewat tanpa kita dapat apa-apa. Bukan dapat hadiah, baju baru, mainan baru, dan lainnya. Tapi kalau kalian mendapatkan semua itu nggak apa-apa dinikmati dan disyukuri. Tapi yang lebih penting dari itu semua, yaitu makna Natal yang sesungguhnya. Sebelumnya, kita baca dulu yuk Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Minggu lalu firman Tuhan mengatakan kalau kita itu berharga, mulai dari istimewa karena kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, dan Allah tidak mau kita binasa. Dia mau kita bersama-sama dengannya kelak. Nah, kelahiran Tuhan Yesus ke dunia ini adalah bukti cinta dari Allah kepada manusia. Mungkin di antara kalian ada yang nanya gini, kenapa bukti cintanya bukan kekayaan, umur panjang, dan kemakmuran kepada manusia? Kakak mau jelasin nih. Karena Adam telah berbuat dosa, maka dia harus diusir dari Taman Eden, yang maknanya adalah manusia harus terpisah dari hadirat Tuhan. Akhirnya manusia nggak bisa menghampiri Tuhan. Keterpisahan manusia dengan Tuhan ini mengakibatkan kematian. Ini adalah hukum dari Allah yang maha adil kepada manusia. Selain maha adil, Allah juga penuh kasih. Dia sebenarnya ingin manusia ada dalam hubungan yang dekat dengannya. Satu-satunya cara adalah dengan membayar hutang dosa manusia. Caranya ya Tuhan Yesus harus mati menebus dosa manusia. Dan kelahiran Tuhan Yesus ke dunia adalah awal dari rencana indah tersebut. Tuhan Yesus bukan hanya telah mati menebus dosa kita, tapi Dia juga telah bangkit dan naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya, supaya kelak kita ada bersama-sama dengan Dia. Nah, kalau itu tadi bukti cinta dari Allah kepada kita. Sekarang, gimana dengan kita? Apa kita mau menerima cintanya dan enggak menyia-nyiakan cintanya, atau malah kita mengabaikan cinta Tuhan Allah kita yang begitu besar kepada kita? Dan sekarang adalah waktunya bagi kita untuk mengambil keputusan berharga untuk menerima cintanya Tuhan Yesus dengan cara mengizinkan Dia hadir dalam hidup kita, memimpin dan menuntun kita melalui firman-Nya, serta taat kepadanya. Nggak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas cinta Tuhan selain memberikan kado yang terbaik baginya berupa persembahan hidup kita, kayak yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1 yang bunyinya seperti ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi, ayo kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan sebagai kado yang terindah untuknya. Amin. Oke, sekarang kita bersatu dalam doa yuk. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah merencanakan hal yang indah dalam hidup kami ya Bapa, dengan menurunkan anak-Mu yang tunggal supaya menebus dosa kami. Kiranya bantulah kami untuk tidak menyia-nyiakan cinta kasih-Mu, dan bantulah kami untuk taat sesuai dengan firman-Mu dan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur karena Engkau masih menyertai kami sampai saat ini. Kiranya Engkau juga yang menuntun kami dan keluarga kami esok sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, gimana firmannya hari ini? Gampang kan untuk dimengerti? Jadi, untuk ayat hafalan buat minggu depan itu terambil dari Yohanes 3 ayat 16 yang kita baca tadi itu.
Dan kalau udah pada hafal, jangan lupa dikirim rekaman suaranya atau videonya dan dikirim ke kakak-kakak koordinatornya. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, papa dan mama sekalian. Anak Betel Indonesia Batu Penjuru atau Sekolah Minggu akan mengadakan ibadah dan perayaan Natal secara online yang rencananya akan diadakan pada hari Kamis tanggal 24 Desember 2020 jam 9 pagi dengan tema Tuhan Yesus bersamaku yang diambil dari Matius 1 ayat 23. Bagi papa dan mama yang mau mendukung acara ini dengan berbagi berkatnya, bisa menghubungi koordinator kelasnya masing-masing atau bisa menghubungi Kak Stefani di nomor WA 0878 8489 5740. Kami juga akan membagikan souvenir dan konsumsi untuk adik-adik yang terdaftar sebagai anak sekolah minggu di GBI Batu Penjuru. Souvenir dan konsumsi ini dapat diambil di Ruko Pondok Gede Plaza, Blok G nomor 28 pada hari Minggu tanggal 6, 13, dan 20 Desember 2020. Caranya adalah dengan mengisi formulir di Google Form berikut ini. Atau bisa juga dengan scan QR Code berikut ini. Untuk yang sudah mengisi Google Form, ditunggu kehadirannya sesuai dengan tanggal dan jam yang sudah dipilih. Yang belum, yuk diisi Google Form-nya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada papa, mama, saudara, dan saudari sekalian yang sudah mendukung acara Natal ini melalui dana dan doa. Demikian berita Natal yang dapat kami sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ini istimewa di matamu. Salam Kak, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Salam, nama saya Gabriela Yu Anjani, kelas besar siang. Ayat hafalan minggu ini terdapat di Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Salam Kak, Matius 43 ayat 4. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Terima kasih. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau. Shalom, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia,
dan aku ini mengasihi Engkau. Terima kasih, Tuhan memberkati. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Hafalan minggu ini, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku mengasihi Engkau. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ini berharga di matamu. Shalom, Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ini istimewa di matamu. Amin. Yesaya 43 ayat 4a. Oleh karena Engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami ini istimewa di matamu. Mendidih di hati, mendidih di hati.